Tinggalkanlah aku es. Dimarahin. Nanti Wa inna nanti antum marahin lagi sama istrinya. captionnya denger kemarin lihat captionnya astagfirullah. Oh iya, sampai bilang istighfar loh. Mantap banget. Sebenarnya kan apa ya namanya tuh, kalau udah sampai levelan istighfar gitu tuh berarti Bagus, berarti mendidik. iya, agama selain lebih itu juga baik. Anda dalam masalah besar, Pak. Aduh. Saya masalah apa? Saya mau biasa aja, saya mah cuma anak emo tuh dia hitam. Oke. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama kami berdua Ya, di tanpa nasa. yang harusnya Sire anjir. Dia malah ada di bazar Parah dan banget. sekarang aku yang backupnya. Parah banget gila. Sebenarnya hari ini tuh ya enaknya untuk berleha-leha. Ih, Karena kan emang dari cuaca kan, Pak. tapi bang bener ngomongin cuacanya Bandungnya panas, bikin ngantuk. Asli Tiris, hayang dahar, bikin ngantuk. tah eta pisan. Jadi tadi itu emang sebenarnya kalau ini apa si Ray lagi ada nih gitu ya jadwalnya. Ya. Jadi aku tenang nih hari ini, hari tenang sedunia. Anjir, nggak bisa hari tenang sedunia bos. Nggak hari tenang sedunia sih, dalam artian hari tenang buat inilah timing aku lah pribadi gitu. Jadi aku tuh pengen relax dulu lah gitu hari ini gitu. Buat nyantai di lah. Karena kan emang Tapi nggak kemarin kameramen. Tapi itu bagus kayak tinggal ini genja sing genja. Iya tarangna lega kieu. Sing. Loba teh dan helm batur. Terus mau lah Iya. terus. Jadi apa sih namanya tuh ya, karena emang si Ray-nya lagi ini berhalangan. Jadi si Ray-nya ngehalangin gitu. Oke, malam ini kita kembali lagi dengan nuansa yang berbeda, tapi untuk pembahasan yang kurang lebih sama dengan sebelum-sebelumnya. Bukan temanya. Pembahasan temanya, sorry. Jadi temanya masih seputaran friendship. Friendship never end. Nice. Jeng. Awas dikasih lagu dangdut Sarai kekurangan. Listen to the friend. Aku suka banget tuh lagu itu. Jadi lagu siapa emang? Rosemary. Jadi itu tuh lagu yang menggambarkan untuk friendship lah, gitu. Pertemanan gitu. Jadi apa? Lanjut. ya jadi si lagu itu tuh ya itu intinya mah ya tentang pertemanan aja. Gitu. Cara apa ya? Ya aku belum tahu sih si intinya mah gitu, tapi ya, secara garis besarnya itu di lingkup pertemanan gitu, Pak. Apa? Ini? Aku yang menggambarkan pertemanan sebenarnya kayak racun. Kenapa? Kok bisa? Bapak angkatan masuk ke tempat kerja. Siapa? Sebutkan satu orang. Satu booth satu orang. Gimana? Sebutkan satu orang. Sebutkan satu orang yang barengan masuk kerja yang tempat sekarang. Si Megan. Baru kenal ngajak tidur kan? Di musola. Bentar lupa. Kayaknya sih ya. Terus kau kena racun baru kenal ngajak tidur di musola. Kok bisa ya? Sebuah cocok yang sedikit memaksa sebenarnya. Asli. Sangat memaksa. Ngasih kepada aku lagu pertemanan. Lagu pertemanan. Salah. Gimana? Nah, ada sih bener-bener emang itu yang lagunya yang persahabatan bagai siapa? Kepompong. Oh iya, kepompong. Iya. Kok di lagu saya kesepong?
Kita bagus tuh saya waktu video yang kemarin sensornya aja rapi aja nice. Aku seneng banget ke sensornya. Siapa dulu dong editornya? Yang Nice. pastinya bukan saya. Nutun-nutunnya dapat banget perfect cut lagi. Wah, cakep banget, Pak. Asli. Pak, ini sambil di ini ya. Sambil digocek dulu nih. Udah Siap. disediain teh. Kalau aku Semuanya besar. Nggak persahabatan sebenarnya buat aku mah. Ya Sheila on Seven apa? Setia. Bukan lah. Apa sih? Yang sampai jumpa kawanku. Oh ya. Itu. Nah, Nah, itu salah satunya sama 510. Apa ya dia judulnya lupa Oh gitu. Aku belum tahu aku lupa. Ya. lagu rock. Oh, lagu rock. Ada rock sama celana. Nah, kemarin mah katanya pakai pegging Gitu. Kok bisa? udah tapi irah ya. Ini. Nah, kita bener bari ngobrol bari mukanya beres-beres. Iya sih bener. Mana ini kan. Sorry ya. Jadi Sorry guys. ya, kita mau ngebahas lagi friendship yang kemarin, melanjutkan juga dari tema bulan ini. Iya gitu. Jadi mungkin ini tema apa pembahasan terakhir ya tentang friendship ya. bisa dibilang begitu. Tapi Karena- kalau misalkan apa sih? Tapi kita itu tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ada poin tambahan gitu ya. Jadi ya mungkin bisa diselipin lagi Nggak atau usah, ditambahin. Kalau kata aku ntar kita bulan depan ngebahasnya judul aja. Judul. Bisa aja sih. Mantap ya? Saya aku ada yang relate juga sih nanti pas Ada gitu. ada ceritanya. Oke, nggak jadi. Kita ngebahas tentang teman minjem duit. Iya. Kampret sih. Gua lagi. Oke, ganti. Mulai aja. Mulai aja Pak. Udah mulai kan. Oh, udah. Ini Cuma sorry. Ping ini bukan pantat ya, ini paha bagian dalam. Enggak tahan, maaf. Pak Bugenal. Jadi untuk malam ini itu dia pembahasannya tentang ketika persahabatan berakhir tanpa alasan. Asyik. Itu judulnya mahal banget tuh, Pak. Dapat mikir kayaknya sebulan itu mikirnya. Enggak, aku curiganya sih ini pas lagi nulis ini ngedengar lagu-lagu apa lagunya Helenanya punya My Chemical. Oh. MCR? Heeh. Voice. Apa What did I could say to somebody that's passing so long and good night. So long time bolong. Itu sambil Bercanda bolong sih, Pak. kan solong. Oh iya bener ya. Solong canda bolong. Bener. Kayaknya gitu sambil MCR harusnya gitu lagu Helena itu kan sebenarnya lagu si vokalis yang menggambarkan ditinggal neneknya ya. Oh iya bener. Urusan kedua ke dia nggak apa-apa cocok lagi lagu maksa kedua. Gitu. Tapi kasihan itu si siapa? Gerard. Ya kan vokalisnya Gerard kan namanya. Oh iya gitu? Iya. Emang kenapa gitu? Ya kasihan gitu lagunya dipresetin kayak gitu. Nggak apa-apa lah. Tapi kan kita belum minta pantesan izin. gara-gara di presetting gitu kita berubah jadi pemain bola. Stephen Gerrard. Yeah. Pak itu udah tua banget itu, Pak. Hah? Udah tua banget itu. Oh, nggak apa-apa. Dulu zaman aku masih SD kalau nggak salah, Stephen Gerrard. Selalu Menjadi Kojo itu kalau dulu di Liverpool. Anjir. Asli itu tuh. Gue Sangat cekannya bagus sih, mantap. sangat bagus emang. Masih kita ngomongin bola udahlah. Udahlah. Itu ya pembahasan berikutnya mungkinnya nanti iya, kita bener. lanjut. Jadi ketika persahabatan berakhir tanpa alasan dia buat aku sih pembahasan ini ya Bentar. memang real juga. Tehnya mantap. Tehnya mah biasa aja bapak yang nambah gulanya jadi mantap. Ngomongin katanya mantap. Yeay. Kayak gitu sih berubah apa? Berakhir tanpa alasan dia. Kalau menurut aku emang benar juga ya. Tapi biasanya bukan berakhir tanpa alasan, biasanya semua itu beralasan. Bener nggak? Iya, beralasan. Cuman alasannya ini yang kita harus cari tahu karena biasanya yang aku tahu berakhir tanpa alasan itu biasanya karena ini yang mostly sering terjadi adalah gara-gara dua hal. Aku tahu. Tapi apa, Pak? Yang pertama, Spill dulu. karena omongan dari orang lain. Ya. Yang kedua adalah Gara-gara minjem duit tapi Iya. nggak mau tanggung jawab. iya, uang. Itu sangat sensitif, Pak. Tapi sebenarnya relate sih. Soalnya dulu juga pernah dapat bukan dapat ya. Jadi dulu
pernah punya teman yang mungkin udah dianggap sahabat lah. Soalnya pertemanannya itu udah akrab. Bukan Arab, tapi akrab. Nah, Akrab maklum. akrab. Reja akrab. Wah, ditambahin terus. Udah skip lagi dulu. Belum dapat lagi. Ya, jadi si temen ini tuh mungkin waktu pas sama-sama resign lah gitu dari resign. perusahaan yang dulu. Terus sebenarnya masih sempat kontakan, sempat ya walaupun nggak intens lah gitu. Ya gara-gara ya hal sensitif itu. Mungkin karena emang dia posisinya kayaknya ya dimaklum lah, dia udah punya keluarga gitu, udah punya istri dan anak. Sedangkan aku kan masih hahehe kayak gini kan. Terus ya aku juga memaklumi lah kalau misalkan dia lagi ada di posisi tersebut. Ya kalau aku jadi dia ya pasti melakukan hal yang sama lah gitu. Ya cuman setelah nyoba satu kali dibantu lah gitu. Tapi ya nggak ada etikat buat mengembalikan. Nggak ada etikat baiknya, di mana apa sih? Dia tuh emang udah ngejanjiin gitu di tanggal sekian tanggung jawabnya itu di tanggal sekian, dan akhirnya ditunggu-tunggu itu tidak ada. Sungguh terlalu sungguh daya sungut terlalu. Entah saya kan dibuatnya pakai entah ya, nggak pakai apa mushroom. Tapi memang kalau misalnya untuk masa yang kedua mungkinnya kalau untuk konsep yang pertama gara-gara omongan orang maya itu juga sebenarnya kalau bisa dibilang sangat disayangkan lah. Cuma kita harusnya kita bisa kontrol. Cuman kalau masalah duit, tolong nih kesadaran pribadi. Ya betul. Minjem uang boleh. Mungkin semua orang juga butuh. Betul. Tapi seenggaknya ada bahasa kalau memang tidak bisa mengembalikan, bilang kalau memang bisa dicicil ya udah cicil aja. Itu dia yang ditunggu-tunggu dan diharap-harapkan. Betul. Tapi tidak sesuai harapan dan akhirnya lost kontak begitu saja. Parah ini. Kalau nggak salah itu ini kenapa? Ini ya orang Korut ya? Korut. Iya. Korut ya. Korut sebelah Nagreg. Nggak, di sebelah Nagreg mat. Apaannya sebelah Nagreg kan? Memang bilang Korut. Pokoknya di luar Nagreg. Oh, di luar Nagreg. Ya, iya. itu Korut. Oke, berarti kita ke ini ya lah pembahasan pertama, yaitu bukan pembahasannya lah. Poin ini ya. Poin intinya dari si pembahasan tadi. Mungkin yang pertama, kok poin kira aing menyusun bahasa lah, mas poin intinya nih, poin-poinnya gitu. Pembahasan yang tadi mungkin yang pertama yaitu momen ketika semuanya tiba-tiba berubah aja. Cerita ringan, asik. Pernah nggak sih punya teman dekat banget tapi tiba-tiba renggang tanpa tahu kenapa? Enggak. Aku sih kayaknya pernah nggak ya, teman dekat nih, konco kental terus tiba-tiba langsung gitu. Oh, ada sih, ada dulu kalau nggak salah ya. Oh, berarti ini yang nulis bapak, jangan-jangan lagi bukan si Ray kali, yang bapak yang nulis kali ini. Enggak, itu dari host tercinta yang sebelah. Oh iya. Yang sekarang aku backup nih. Jujur aja aku mah. Tanpa perawanan. Pernah, kok aku nggak pernah. Kalau Paman gitu. Berarti pernah, itu kapan Paman? Jadi waktu pas zaman sekolah. Jadi awalnya itu emang deket lah gitu. Kita selalu ngobrol berdua gitu. Tiba-tiba dia tuh kayak jaga jarak, physical distance. Anjir, COVID. Itu padahal sebelum ada itu loh. Apa jangan-jangan dia punya ilmu meren? Langsung gitu. Dari jarak sekian meter langsung bergetar gini. Jadi kayak teleport gitu. Enggak sih, jadi lebihnya ke ini. Oh ya, jadi disclaimer-nya itu ternyata itu plot twist ya berarti ya. Begitu? Ternyata dia itu mendekati mantan. Pria. Mantan siapa? Mantanku.
Oh, jadi dia deket sama Bapak teh karena pengen deketin mantan. Jadi gini Pak, awalnya emang hubungan sama temen ini deket, kayak biasalah pertemanan dalam sekolah. Namanya teman sekelas ya pastilah gitu ya, sisi keakrabannya dapat. Cuman waktu itu dia tiba-tiba menjaga jarak dengan aku tuh gara-gara dia mendekati mantan. Oh, oke. Jadi udah putus, aku tuh sama mantan, dia mendekati mantan ternyata. Aku tuh tahunya itu dari temennya lagi. Oh, gitu. Tapi bagi aku mah ya udah it's okay aja. Nah. Sok-sok aja gitu. nah tapi sejujurnya Nah, kalau misalnya bisa dibilang pembahasan kayak gini sedikit kocak buat aku ya, karena gini, kocaknya gimana? tidak relate katakanlah di pertemanan laki-laki itu adalah ketika teman kita punya pacaran sama dengan pacarnya putus terus deketin lagi sama teman kita juga. Memang culture-nya harusnya tidak boleh. Iya, emang Harusnya betul. kita menghargai teman kita. Tapi kan masalahnya adalah dia putus tuh gara-gara apa kita juga nggak tahu. Contoh nggak usah jauh, misalnya kita punya teman yang memang sama si cewek ini dia main tangan lah. Apakah yakin kita tega melihatnya? Oh, walaupun kita mungkin teman kita cowok, yang cowok ini teman kita, tapi kan tetap dilihat kayak gitu, kita juga sebagai cowok ya naonan gitu kan. Kayak gitu. Makanya ini memang pengalaman aku pribadi, aku pernah kayak gitu Pak. Oh gitu? Tapi nggak ngedeketin mantan orang, mantan teman bukan. Oh. Jadi gini. Gimana? Aku sempat pacaran lah sama cewek ini. Berapa lama? Berapa lama ya? 12 tahun. Enggak, ini gue 12 tahun cuman berapa bulan ya? Aku lupa lah. Berapa hitungan bulan. Ceritanya aku inilah intinya apa? Aku tuh pergi ada kerjaan lah di luar gitu. Udahan ya. Udahan sama aku. Sampai aku balik akhirnya balik lagi. Terus balik lagi teh ternyata ada gosip bahwa dia deket sama temenku. Si cewek ini. Ya buat aku nggak masalah, silakan saja gitu loh. Ya berarti sama dong kayak aku tadi. Nah, silakan kan dia deket sama temanku nih, temannya bukan teman dekat lah. Udah. Nah, aku deket sama temannya dia, temannya si mantan aku ini. Ya mungkin temannya dia kan ngeliatnya ya udah cowok lu mantan lu nganggur ya udah gue sikat gitu. Oh iya. Ternyata NPD Pak. Wah, jadi aku tuh nggak boleh deket sama siapapun. Buset. Tapi dia harus boleh deket dengan siapapun. Waduh. Box nggak? Dan bodohnya aku dulu sempat ngomong gini. Oh, sempat jadi bodoh juga Pak? Sempat dah. Semua laki-laki sempat jadi bodoh Pak. Padahal aku ngerasanya Bapak selalu pintar. Tidak. Pintar. Kalau ngomongin masalah perasaan semua laki-laki pernah bodoh. Iya sih, tapi kalau rata-rata ya kalau laki-laki udah cinta banget bakal bodoh. Betul. Makanya dibilangin kan laki-laki tuh jangan terlalu cinta lah. Karena memang gini, saking adilnya Tuhan kita ya. Perempuan itu pada saat dideketin mainnya santai, laki-laki mengejar. Oh iya sih bener. Tapi laki-laki setelah dapat main santai, perempuannya ngejar, bener nggak? Iya sih. Karena itulah yang memang saking adilnya gitu. Karena apa? Laki-laki mah ketika mengejar adalah gimana caranya gue dapat, bener kan? Ya. Masa ini mah dapat dalam menjadi artinya pasangan lah. Ya. Setelah dapat dia kan memikirkannya ke depan. Betul. Ya, saya udah nggak usah ngejar kamu. Ya saya kejar berarti gimana cara saya menikahkan, gimana cara saya punya rumah, gimana saya punya kerjaan tetap untuk sama kamu, bener nggak? Oh iya, benar. Kalau perempuan kan pas dikejar-kejar so jual mahal. Asli. Tapi pas kalian udah nikah, baru ntar ngomongnya kamu nggak seromantis dulu, ledik. Tai ledik. Nih memang bener sih sebuah relate juga. Ketika bapak mungkin teman menikah nanti ya, kamu menikah ntar pasti ada pertanyaan kayak ini. Gimana? Kamu tuh sebenarnya cinta gak sih sama aku? Siapa pikir aing hudang isuk gawe mangkat capek nah lapar gajihan dibere ka maneh nepi ka maneh ulin kurang dibayar tidak cinta anjir. Masih nanya. Itu kemarin tuh sempat FYP itu. FYP di TikTok gitu. Nah, ada yang kayak gitu. Jadi ketika si cowoknya udah menikahi itu kan langsung pikirannya visioner kan ke arah depan. Jadi pengennya tuh gimana caranya untuk ini kehidupan berumah tangga itu biar
adem ayem, harmonis. Gimana caranya agar selalu istrinya tuh seneng lah gitu. Tapi yang ada di pikiran si ceweknya tuh ya itu tadi gitu. Bangun tidur ditanya, Mas kamu masih cinta aku gak? Kamu cinta nggak sama aku? Orang banyak pernah kejadian gitu pak. Oh gitu. Sama aku masih pulang kia. You think hah? Antar jemput. Ya. Iya bener. Antar jemput. Antarin aku ke sini. Ayo. Aku minta bekal. Dikasih. Aku mau jalan, aku anterin. Aku mau jajan, aku jajanin. Masih bilang kayak nggak cinta. Ayo leding. Jadi kan kayaknya butuh validasi nih mbak. Sebenarnya butuh validasi mah pak, laki-laki. Oh. Sebenarnya. Iya. Perempuan mah gimana sebutnya? Ini mah takut aku salah ya, tapi koreksi lagi kalau takut salah. Ntar kalian kalau misalnya ini di kolom komentar aja. Laki-laki butuh validasi, perempuan butuh afirmasi. Gitu. Makanya perempuan tuh butuh kayak gini. Kamu cantik deh. Badan kamu bagus deh. Iya. Perempuan tuh butuh afirmasi. Laki-laki mah butuh validasi, cowok. Ibaratnya kayak gini. Kamu capek ya kerja, pijetin. Mau aku bikin kopi nggak? Kamu makan apa? Aku bikin apa? Mau aku bikin mie mau? Butuh validasi. Diberi ruang karena memang laki-laki mah otaknya penuh, nggak kayak perempuan. Maaf ini mah nggak apa-apa kalau perempuan mau misalnya tidak relate sama saya nggak masalah. Tapi emang kenyataannya gitu. Perempuan otaknya penuh gara-gara nonton drakor. Kalau nggak nonton drama-drama. Iya sih. Laki-laki ada yang nonton drama anjir. Jarang pak. Jarang sih. Tapi ada juga sih pak. Ada. Walaupun kan jarang itu belum tentu tidak ada. Iya, bukan berarti tidak ada. Gitu. Tapi jarang pak, karena kebanyakan apa? Mereka pikirannya bukan ke drama, lebih pikirannya adalah orang ya karena kumaha dan bagaimana. Iya, jadi itu yang benar-benar real gitu yang dijalanin. Betul. Laki-laki nonton ini mah mungkin aku ya. Mungkin ketika aku belum punya pasangan lah misalnya. Ketika nonton bioskop percintaan teh kepikiran anjir. Jadi orang bisa tanya bakal menang gitu tanya awalnya bakal juga gitu ya. Itu laki-laki, perempuan kan tidak. Iya betul. Perempuan ya udah gitu. Makanya buat kalian perempuan di sana kalau bisa jangan nonton drama yang tidak manfaat lah. Gitu. Kalau bisa mending nonton teh yang memang berfaedah. Tapi nggak mungkin aja. Tapi iya sih. Sok kamu lihat nonton Discovery nonton Discovery Channel. Ya lihat TV kabel lah. Banyak mau tonton laki-laki sport, bener kan? Action tentang alam, memasak, berita, itu nggak ada dari banyak film tiba-tiba film drama percintaan jarang drama juga. Kalau ada drama movie-nya horror case yang kayak gitu. Iya betul tapi apanya? Aku juga ada sih pak, kemarin sempet scroll dapat drama Cina. Alah. Tapi sempat ditonton juga sampai beres. Kamu bilang ke dia gini, drama Dratai ya. Kamu drama Taiwan, drama Thailand, enggak drama Tai. Tapi itu serunya tuh malah jadi ngakak gitu pak. Serunya tuh malah jadi ngakak, ya jadi hiburan tersendiri lah. Tapi aku nggak melulu yang setiap hari nontonin gitu, nggak. Cuman keisengan belaka. Karena mungkin laki-laki ingin menjadi superhero pak. Semua laki-laki itu pengen menjadi superhero gitu. Iya. Di kehidupan dia tuh. Betul. Makanya itulah tadi mungkin kalau laki-laki mah butuh validasi, dan perempuan butuh afirmasi. Gitu. Anjir, padahal ngomongin pertemanan jadi cinta. Mungkin cinta tema berikutnya ya, Bang Rey. Kalau setuju atau pras kita ngobrolnya nanti ya. Iya. Nah gitu. Berarti ada lah ya. Nah, ada. Oke, mungkin yang kedua, gimana perasaan pertama kali sadar hubungan itu berubah jadi kecewa, bingung atau malah cuek? Biasa sih orang umur. Aku biasa aja sih. Soalnya kalau dari pertemanan itu yang ternyata endingnya malah kayak biasa aja tuh gini ya. Namanya tuh emang di kehidupan itu kan pasti ada pertemuan dan perpisahan. Gitu. Jadi namanya Kela-kela. Dayung.
Gayung. Gini Pak. Oh ya, gayung. Bukan gayung. Sepak hijau. Bukan, sempak siapa Oh, itu? bukan. Jadi Kutang tukang nasi goreng. apa lagi itu? Ada tukang nasi goreng pakai kutang. Pak. Emang Terus ada asli. ada aja. Ntar kalau ada kontennya aku kasih. Terus Ya jadi itu tuh emang sebuah apa ya, fase atau siklus yang pasti semua orang ngalamin juga gitu. Pasti Bapak juga pernah lah gitu. Cuman kebanyakannya itu kalau dari aku pribadi, di mana aku ngerasa wah ini bener-bener teman yang bisa dijadiin sahabat, tapi rata-rata itu nggak lama gitu. Dalam artian mungkin di suatu tempat kerja aku nemuin sahabat yang menurut aku wah ini it's better gitu ya. It's better Ya, gila. teman yang baik lah gitu ya, best friend lah gitu, bisa bilang best friend. Tapi ternyata dia tuh tiba-tiba ninggalin gitu. Ya. Ninggalin dia dalam artian dia punya kehidupan lagi setelah ini gitu. Ya entah itu karena selesai masa kontrak kerjanya akhirnya dia resign atau mungkin dan sebab lain halnya. Tapi aku malah menyisakan kayak sedih sih gitu. Betul. Sedih. Betul. Jadi yang barusan di sini tuh kayaknya ada kurang nih. Apa? Sedih harusnya di sini. Oh iya. Kecewa Jadi kan berubah jadi sedih gitu. Oh ini yang bikin poinnya berarti belum pernah ngerasain sedih pas. Iya kayaknya ketiga apa ya mereka tiba-tiba pas lagi ngomong kayak gitu tuh muka si Rete muncul aing paling sedih bangsa. bener sih bener. Sedih. Betul. Jadi karena ini ya mungkin dalam aktivitas sehari-hari di tempat kerja misalnya ada dia gitu. Biasanya ada dia. Bahkan menurut aku ya itu lebih ke dia tuh selalu ngingetin kalau misalkan udah waktunya ibadah misalkan ya contoh gitu. Dia tuh suka bilang, "Hey Mas Cep, kita bareng yuk" gitu. Kebetulan memang ya jadi bareng-bareng gitu sama dia. Kebetulan beliau non muslim. Nggak gitu juga. Oh, bisa takutnya gitu. Saking rajinnya gitu. Terus ayo Mas Cep sholat. Pas udah nyampe, Mas Cep aku di luar ya. Loh, kok kamu kan tadi yang ngajak gitu ya? Enggak, aku gini. ngeri banget. Terus ya jadi yang tadinya mungkin dia itu menurutku bisa merubah bukan bisa merubah ya. Jadi aku tuh jadi terbawa sukses barang gitu ya. Iya, jadi aku tuh terbawa sama ngelihat habitnya dia gitu. Jadi ada yang bisa aku ambil gitu dari sisi positifnya dia. Gitu. Dan akhirnya aku coba buat tanamin juga gitu. Karena bagi aku ya itu bagus juga sih gitu untuk dia pribadi ya, untuk teman-teman sekelilingnya termasuk aku juga wah itu vibes yang positif gitu. Jadi kenapa enggak gitu kalau misalkan why not gitu kalau misalkan enggak aku contohin gitu sisi positifnya. Iya sih. Terus akhirnya ternyata enggak sampai berapa ya, 2 tahun lah, 2 tahun bersama lah dalam kerjaan itu. Ya tiba-tiba kagetnya ya itu Pak, dia harus meninggalkan tempat kerja. Tereliminasi karena emang dia punya pilihan lain. Iya. Gitu. Berarti relate lah ya lagunya Silon Seven yang kisah klasik itu. Yang kisah klasik ya. Kisah klasik namanya beringat. Gitu ya benar-benar. Sampai jumpa kawanku. Oh iya benar. Sip. Semoga kita selalu. Nah ya. Jadi ya pada akhirnya ya aku juga sih nggak bisa nahan ya, namanya cowok. Katanya kan cowok tuh kuat gitu. Asli Pak, itu kalau pas lagi di bandara perpisahannya nangis aku. Ya kan maksudnya gini Pak, biasanya mohon maaf ya laki-laki, kenapa laki-laki lebih gimana nyebutnya ya? Kalau kemarin aku lihat di Twitter mah gini, apakah ketika kita ditemui oleh 2 pilihan katanya, kita mengkhianati pasangan kita atau membiarkan teman kita menolong teman kita daripada dia masuk penjara? Kebanyakan laki-laki memilih milih temannya karena apa? Pertama kenangannya lebih banyak. Kedua susah barengnya bareng-bareng. Ketiga betul. Dia mungkin ibaratkan dari segi persahabatan lebih ngerti lah. Makanya berasa kenapa kita situ kayak berasa gini Pak, kok buat aku mah kita kayak punya saudara lagi, beda bapak beda ibu tapi dekat. Gitu. Jadi kerasanya tuh kayak yang
apa ya, kalau kataku mah kayak yang separuh orang leungit gitu. Karena Iya. buat aku sendiri gini, aku ditinggalin sahabat sama misalnya ditinggalin pasangan akan berbeda, Pak. Iya benar Gitu. benar sih. Mungkin jatuhnya akan sama ketika perasaan ini akan sama ketika memang ditinggalkan oleh pasangannya secara meninggal. Oh iya iya. Nah, sedangkan pertemanan itu, apalagi sahabat, mau dia jadi berkarirnya lebih baik, mau dia ditinggalnya meninggal kan, atau mungkin keluar kota lah, misalnya udah enggak ini lagi, perpisahannya berbeda, tapi Iya sih, fansnya tetap benar-benar. sama, gitu loh. Ya, minum dulu ya Pak. Ya. Oh, ngilangin. Gila, mata gua berat banget, Pak. Tapi bahkan kayak gitu, Pak. Karena kok aku lihat kita ditinggalin temen kita berkarir lebih baik, nah nih sekarang kan kenangannya banyak. Ditinggalin Iya, karena betul. dia udah nikah dan harus pindah kota, nangis juga pasti. Karena kan biasa bareng-bareng, ditinggal meninggal apalagi. Iya. Tapi kok kita sama pasangan kita misalnya ditinggalkan karena ya mungkin udah nggak sepaham lagi ya, ada sedih tapi nggak sedih sama sahabat gitu. Ya benar. Paling kita ngerasa ditinggal paling sedih ketika sama pasangan, ketika pasangan kita meninggal. Kebayang nggak sih, kurang mah jika ini teman dekat gue gitu. Iya. Udah bisa ngeliat, ya itulah salah satu yang dibilangin kenangan salah satunya. Ketika kau sama pasangan kita ditinggal meninggal, kalau misalnya katakanlah udahan lah ya, itu pasti kan ada ribut-ributnya lah. Ada ya. Tapi kalau misalnya ditinggal meninggal, Pak, Ya itu tiba-tiba kan. bayangin waktu misalnya katakanlah meninggalnya nggak tiba-tiba lah, Sakit dulu. kita yang ngurus, tiap hari ketemu, mukanya aja, ya nggak? Susah dibayangin. Nah, sekarang bayangin sama teman kita, tiap hari ketemu, nyapa, liburan main bareng, tiba-tiba sekarang lagi libur, kerak di depan, kerasa banget Pak, nggak ada yang nyawa Pak. Itu makanya perasaannya di situ gitu. Bener. Makanya mungkin ya ketika persahabatan itu kalau misalnya sebut mah ketika dia berubah ya jatuhnya lebih ke sedih sih, karena hanya bisa kia gitu. Kecuali mungkin ya sebutnya kalau emang dia bikin kasus lah. Cuman jarang sih persahabatan bikin kasus mah. Jarang sih Pak. Biasanya kita sama-sama ngerti gitu. Iya. Apalagi kan dulu ya karena aku lama tinggal di luar pulau ya gitu. Jadi teman yang benar-benar teman di sana teh udah kayak keluarga sendiri gitu. Pasti. Orangnya aku aja pengalaman dulu temanku ada. Ketika temanku ini teman dekat lah. Dia keluar, memutuskan untuk resign, ya buat aku cukup sebuah pukulan yang cukup inilah, cukup mengena lah. Karena waktu masuk kerja bareng, kadang bercanda bareng, pulang bareng, banyak pengalaman sama dia lah, sampai akhirnya dia memutuskan untuk pindah tempat kerja, ya buat aku cukup kena juga gitu. Bahkan mungkin sama temanku yang sekarang masih di tempat yang lama juga, waktu aku keluar mungkin ya biasa aja. Kenapa biasa aja? Mungkin karena kita sering kontak ya. Beda. Kalau misalnya kita sering kontak mah kerasanya beda. Tapi kalau misalnya udah tiba-tiba perang kan, kayaknya aku nggak jarang ketemu deh. Kerasanya beda Pak. Iya sih benar. Apalagi kalau misalnya keluarganya udah ada aku anggap keluarga sendirinya. Beda banget. Banyak lah ya kalau sekarang ketemu teh bahasan teh lobaan. Loba pisan asli. Makanya pas lihat kayak yang di YouTube yang orang ketemu temennya langsung anjir kaget gitu, kerasa sih emang. Bener. Emang bener banget, banyak banget hal yang pengen kita ceritain teh banyak gitu. Ya, asli. Poin berikutnya. Ya. Kenapa persahabatan bisa berakhir tanpa alasan yang jelas? Oh itu tadi. Jarang sih tanpa alasan yang jelas semuanya. Kebanyakan sih ada alasan. Betul. Jelas juga gitu. Jelas, ya itu paling tadi biasanya karena memang kalau nggak gosip orang ya uang, udah paling nomor satu pasti uang, ya kasta sih. tertinggi. Karena itu emang ya paling sensitif. Yang kedua emang bener ya itu tuh bisa bikin permusuhan ya. Nggak hanya sama pertemanan aja, mungkin di lingkup keluarga juga bisa salah satunya. Betul. Terkadang gini ya, maaf ya, karena mungkin lingkungan kita tuh didikannya feodal gitu, dan orang kita tuh orangnya orang paling memaafkan. Jadi ketika ada masalah ya nanti kayak dihampura gitu. Tapi bukan kayak gitu secaranya lah harusnya. Iya sih harusnya. Tetap kita harus juga sadar diri gitu. Tetap. Makanya, jadi
apa. Jadi tetap aja gitu. Iya mah, apa sih? Ada pepatah tuh apa? Segala nama kubasna, kubah. Hade goreng ya Oh, kubasa. hade goreng gitu kubasa. Atau- Bukan kubaso. Kalau kubaso mah kenyang. Kenyang bener. Ya bisa pakai yamin lah dah dia. Kayak gitu. Sebenarnya. Gitu. Hade goreng kubasa itu. Kubasa Kalau itu tetap pepatah dari Jerman. betul. Jenderal Hade Sudirman. goreng kubasa. Wah. Kayak gitu sebenarnya karena memang Hmm. harusnya kalau namanya persahabatan tuh ya sama sahabat harusnya ngerti. Cuman memang ya Tidak semua orang. tidak semua orang betul. Karena mungkin ya lingkungan juga ngaruh, Iya, sifat betul. juga ngaruh gitu. Harusnya sih ngerti cuman ya udahlah. Mm-mm. Cuma selama ini memang persahabatan berakhir tanpa alasan yang jelas kebanyakan nggak ada sih ya. Nggak ada. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang nonton ini punya boleh kolom komentar atau mungkin ya boleh di Inilah refleksiin diri lagi lah. refleksiin diri, ceritain juga boleh, sharing-sharing sama kita juga boleh gitu. Boleh. Nanti kita akan buka hotline. Mm-mm. Nomornya si Rete sabar. Ada di sini. Nah, kita akan buka hotline di nomor Oh, gitu. ya di nomor 0896 Catat ya. 3 kita ulangi lagi 0896 3133 4135. Nah, Itu hotline kita. itu hotline kita ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada keluhan, Betul. kalau teman-teman butuh teman cerita, itu bisa langsung ke hotline sih. Iya. Akan kita Kontak langsung- aja. Kontak aja nggak apa-apa. Unscripted Ray. Ayo, Mampus Ray. kayak kotek kenal lu. Mampus Ray. Banjir tuh HP lu. Tiba-tiba ngecam, ding, 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 ding. Siapa ya katanya gitu. Pak mau cerita, Pak mau cerita, mau cerita. Udah kayak konsultasi ya. Kita si Rete gua aja konsultasi sama lu pada berdua. Ditambahin masalah orang aja. Parah banget emang. Emang teman-teman berguna nih hostnya bertiga, berempat. Poin saja Paman Cebi. Ayo. Dampaknya apa? Katanya gitu. Apa? Dampaknya Apa dampaknya apa? Yang aku tahu temanku ketika sudah tidak bersahabat dengan aku tanpa alasan, ya adalah alasannya misalnya Kamil tiba-tiba udah tidak bersahabat, dampaknya apa? Ya saya masih hidup Iya. dan teman saya masih pinjam uang ke orang. Gitu. Saya pun masih bisa senyum. Iya, Gitu. Melihat dia pinjam uang ke orang. J kena Y gitu. Aduh. Paling cuman bisa ngasih ini aja sih sama temen yang gitu. Sama yang teman yang dipinjemin sama temen lagi gitu. Mampus, syukur. Enggak sih, kalau aku biasanya gini. Nggak, Selamat datang di klub. Anda adalah orang kelima yang sudah terkecewakan oleh di beliau. Abang bapak keberapa? Saya ke 1. Bapak kedua. Nah, gitu. Gitu. Hmm. Mungkin lebihnya dampaknya ke kita ya kalau misalnya apa dampaknya nggak terlalu tinggi. Iya. Cuman mungkin karena kalau kasusnya karena kan ya kebanyakan karena kasusnya jelas ya. Ya kita juga kayak ngerasanya oh ya udah gitu. Iya gitu. Jadi hidup dia ya hidup dia, hidup gue ya hidup gue gitu kan. Jadi nggak ada dampak yang berarti banget gitu kan. Betul. Kayak gitu sih. Terus gitu. terus udah kayak gitu kemudian kepikiran tapi gengsi buat chat duluan. Kau laki-laki sama temen kau ya. Gengsi mikir chat duluan. Emang kau ngechat sama janda pirang? Blondi. Gitu. Oh, iya. Jadian lagi. Oh, Jadian lagi. Janda pirang. Nah, gitu. Slebeo meledak. Kebagai si Asep aja. Oh, bener. Dikirim kan. Saya juga. Vlog kita kirim wae ke urang bae sih Pak. Eta duda pirau ae. Duda pirau. Itu kalau disandingin sama si Mac Joe yang orang Filipina. Pirulilu Oh iya. ya. Lece baby. Alah lece. Leci baby. Anjir. Kayak gitu sih. Tapi memang kalau misalnya buat kita pribadi berdua ya. Iya. Aku mah kalau misalnya sama sahabat kan masalah nggak pernah gengsi. Betul. Pakai menyambung aja nggak gengsi. Masa minta maaf gengsi. Lalu lebih malu minjem duit anjir. Bener. Gitu.
Kalau menurut Paman Cepi gimana? Dampaknya Enggak, kalau misalnya kepikiran nggak sih? Misalnya sampai gengsi gitu buat ngechat duluan gitu. Kalau dari Mang Cepi sendiri, pernah nggak? belum sih, selama ini mah belum. Cuek-cuek aja Jadi gitu ya? cuek-cuek aja sih gitu. Jadi ya udah, dianya juga kayak gitu. Kita mah jadi lebih ke nothing tulus, soalnya Iya, ya gitu. udah gitu. Ngapain sih ini kayak, makanya emang kalau buat aku mah ada bahasa kayak ke siapa aja tuh emang kalau buat ke sahabat mah itu bener. Iya. Kayak ke siapa aja emang bener. Kayak ke siapa aja lah gitu. Biasanya kayak gitu sih, karena ya itu tadi biar tidak ada gengsi, bener-bener yang udah ya, karena tamu udah jadi sahabat kan udah dianggap saudara sendiri lah. Betul. Gitu. Mungkin poin berikutnya yaitu kadang ngerasa bersalah padahal nggak tahu salah di mana. Saya di mana? Kadang ngerasa bersalah. Padahal nggak tahu salahnya di mana. Yang gue tahu mah kepikiran ngerasa bersalah, tapi yang salah yang beli bajigur. Nah itu kenapa? Hah? Kenapa itu? Air keruh dibeli ya. No, mau no air tajin no gitu. Menyehatkan itu. Buat muka glowing. Iya. Bajigur. Juga kayak air di itu apa? Sungai itu. Sungai-sungai kita sekarang kan keruh. Iya. Mana ada yang sungainya pancawarna, jam sekian warnanya beda. Oh, di mana anjir? Ada, Pak. Ada di sana asli. Itu kan emang tersambung. Lampunya nyala sendiri. Bun. Lampu nyala sendiri. Enggak sih, sebenarnya nggak nyala, emang itu loadingnya lama. Jadi kalau kayak PS2 pas itu lama tuh gitu tuh itu baru PS2 itu. Berarti switchnya tuh di onin sekarang, nyalanya besok. Itu switchnya dinyalain dari jam 5. Sekarang jam berapa? Jam setengah 10. Tapi aku nggak notice loh. Apa? Tadi aku kira ini tuh udah nyala. Belum. Aku nggak notice ke situ. Belum nyala, emang kayak gitu. Berarti agak sedikit males. Emang. Malesan lu? Ya gitu sih, kepikiran sih buat kita enggak. Terus rasa bersalah padahal tahu salah di mana. Kebanyakan enggak sih, karena memang kalau emang ada salah kita pasti tahu salahnya belah mana. Jarang sih tiba-tiba kita punya sahabat yang notabene gua mah nggak ngerasa bersalah, nggak mungkin Pak. Iya benar. Pasti kita sama-sama introspeksi gitu udah langsung tahu lah. Pasti mungkin kayak gitu kalau aku ya. Kalau menurut Paman gimana? Sama juga? Kurang lebih sih sama. Jadi ya, sama lah, beda anjir. Tapi gimana ya? Dibilang flat juga sih kehidupan tentang persahabatan, iya juga sih. Karena aku nggak pernah mikirin hal apa ya sampai seberat itu gitu. Misalkan sama apa ya? Jadi aku tuh selalu membawa pertemanan itu make it simple gitu. Dalam artian, Bapak yang ini gue sih simple aja. Bapak itu. Ya enggak gitu juga, Pak. Oh, kira. Itu mah nggak tahu orang lain itu. Gue sih simple aja. Jadi kalau aku mah simple aja gini ya, dalam artian ya berteman kalau lagi ngobrol bercanda gitu ya kita masuk aja gitu. Nah di luar konteks itu kayak misalkan aku minjem duit ya udah aku balikin di sesuai tanggal yang aku udah janjiin misalkan. Terus intinya menjaga kepercayaan juga sih gitu, menjaga kepercayaan. Dan aku nggak pernah apa ya ibaratnya tuh aku nggak pernah membesarkan kobaran api lah gitu. Iya. Karena sejujurnya kalau misalnya kita sering punya sahabat lah. Punya sahabat misalnya, kita lebih menjaga sih. Kita nggak mau sampai persahabatan ini rusak. Tapi kalau misalnya untuk menyadarkan teman, anjir. Iya. Kamu punya sahabat yang kita sebutnya kocok kental lah, kalau bahasa Jawanya. Kita buat salah, kita ngeyel, kita bisa sikat. Makanya aku tuh pernah bilang kayak gini ada si Soehartono. Ini mah aku pribadi ya, kalau aku sampai ngomel, kalau misalnya aku malah ingat sebuah protes itu bertanyanya aku tanya atau misalnya aku take care. Karena aku nggak mau kamu terlalu jauh. Tapi kalau misalnya aku diemin dan aku tanpa ngomong, berarti tandanya adalah ya kamu udah bukan prioritas aku gitu. Oh iya betul. Aku mau orangnya kayak gitu. Lu mah gitu orangnya.
Karena aku diajarin waktu berteman sama temanku yang SMP sampai temanku yang di Tangerang gitu. Ya mereka kok celah-celahin depan mukanya gitu. Dan artinya benar-benar dikasih tahu. Tapi kalau misalnya sekalinya ibaratkan ada teman yang dikecewain oleh orang lain, kita langsung pasang badan duluan. Betul. Karena kita mikirnya adalah ya ini kan buat kebaikan lu juga gitu. Kalau misalnya lu nggak ada yang ngasih tahu gitu, ya mau sama siapa gitu. Iya, betul. Karena kan kebanyakan ya itu tadi, persahabatan teh mencari yang kayak gitu teh benar-benar susah. Orang yang benar-benar di samping kita selain pasangan yang memperbaiki kita memperbaiki diri kita ketika kita salah. Karena kebanyakan ya udahlah biarin lah, temen gua nggak bisa, Pak, kasihan, Pak. Karena ntar ketika ketemu lingkungan baru lagi dan ternyata lingkungannya lebih buruk, disikat dia habis. Iya, benar. Terus sama kalau aku mah lebihnya kayak ini, Pak, ngasih feedback juga sih gitu. Jadi kalau temen udah berlaku baik gitu sama aku gitu ya, ya seminimal mungkin aku kasih feedback yang sama lah gitu, yang setara lah gitu. Jadi aku nggak pernah membuat drama yang nggak ada jadi ada gitu. Iya, ngapain gitu kan. Jadi ya udah let it flow aja gitu, kayak air gitu. Persahabatan itu. Kayak misalnya kita sama-sama sahabat gitu, kalau masih ada kayak kita, anjir baju halus, nyatu mah boga baju halus, emang mana orang yang boga baju halus mengantar dipakai kan, kalau sahabat itu ya. Kalau misalnya cewek kan, kamu cantik, enggak kamu yang cantik, enggak kamu cantik, enggak kamu yang cantik, enggak kamu yang cantik, iya anjing aku yang cantik gitu. Ngomong gitu aja susah. Tunggu pengen nunggu validaan, afirmasi bisa, enggak aku yang cantik, aku yang cantik. Pada dalam hatinya mah, anjis emang bener sih. Ya gitu sih. Poin berikutnya, belajar menerimanya dengan bersikap kayak gimana? Gimana Pak? Belajar mikir dulu. Belajar menerimanya dengan bersikap kayak gimana? Mungkin kayak tadi ya. Iya, gara-gara yang persahabatan tadi tiba-tiba lost lah gitu. Lost gitu. Kalau aku sih belajar menerimanya ya karena aku tadi lebih cuek ya gitu ya, ke orang ke masalah pertemanan ini tuh aku nggak pernah dibawa yang serumit itu gitu. Aku tuh mikirnya itu ya udah gitu kan. Dia mau jadi temanku ya syukur, kalau nggak juga ya udah. Aku lebihnya kayak gitu, Pak. Tapi kalau misalkan yang case-nya kayak tadi sahabat yang bener sahabat terus tiba-tiba dia resign duluan. Nah, cuman ya aku mah cara nerimanya ya udah itu lebih ke ya aku husnuzon aja lah, berpikir positif lah. Ya pasti dia juga resign ya pasti ada alasannya gitu. Jadi dia juga mungkin mau lanjutin lagi maksudnya tuh dia ngambil pilihan lain gitu yang menurut dia itu atau dia anggap itu adalah kehidupan yang bisa merubah dia ke arah yang lebih baik. So far ya aku harus support dia gitu. Iyalah, masa tiba-tiba dia juga langsung temen tangannya emang yang salahnya. Ya gue cuman gitu doang gitu, belajar menerimanya mah ya udah aku ikhlas aja gitu. Betul. Kau mungkin buat teman-teman yang ditinggal temennya atau sahabatnya ke luar negeri dan ngantar sampai bandara, boleh coba gayanya Warkop TKI. Yang Madonna. Nah, tuh pesawatnya tuh lagi, cobain. Tapi sambil teriak ya. Gitu. Boleh juga tuh. Tapi masalahnya orang Indonesia kan namanya unik-unik ya. Iya. Kalau misalnya kasusnya Madonna mungkin bisa Madonna gitu. Dono gitu. Bagus ya. Dono. Kausino gitu. Capek. Capek. Kata dipotong, kata orang Bandara, Mas jangan dipotong Mas, setengah lanjut Mas. Namanya emang gitu anjir. Nanggung. Konsonan tengahnya kencang banget lagi. Ada kalau capek gitu. Begitu sih ya. Kalau misalnya buat aku ya menerimanya dengan ya lapang dada aja, mau gimana lagi gitu. Gak usah dibikin drama kayak gimana, udah nikmatin aja. Iya gitu kan. Santai aja udah. Tuh. Slow aja sama kita mah. Iya. Kayak siapa aja lu gitu. Bener. Sebentar, by the way, maaf ya, bentar. Kubuk berat banget menenangnya. Mungkin
Bapak hari ini udah apa ya namanya itu, aktivitasnya mungkin terlalu hype mungkin. Bukan, aku ngerasa kayak ada Siapa? sesuatu. Keluarkan. Hai. Ya gitu. Maaf ya. Kalau Tapi misalnya emang- mungkin matanya terlihat rada beler, maaf. Tapi emang Bandung sih emang hari ini cuacanya emang Aduh, mendukung banget gitu buat ini cuaca kayak gini tuh jangan kasih kerja 5 hari aja. asli. Enak banget ini sumpah. Enak. Cuman sayangnya di negara kita nggak ada musim dingin ya, musim dingin dan musim salju kayak Oh, nggak gitu. ada. Di negara kita tuh adanya musim duren, musim kawin, musim minjem duit, musim ngebangun, Asli. musim anak sekolah, Mm, musim liburan kayak musim gitu. haji. Musim ya gitulah. Kayak gitu. Hmm. Paling kayak gitu sih ya, mungkin yang menerimanya apa enggak aja. Ya, Poin berikutnya udah sini. yang kelima. Ini ya. Hmm. Haruskah diperbaiki atau dibiarkan aja? Nah, gimana nih dengan keadaan kayak gitu? Ya, karena ya, aku mau biarin aja. Betul. Mungkin ada dua orang, ada dua tipe. Ada yang dia membiarkan, ada yang dia juga tidak membiarkan. Ya. Mungkin kalau yang membiarkan kayak kita lebih jatuhnya kayak ya udahlah, udah sama-sama gede buat apa gitu. Mm-mm. Capek juga memberitahu seseorang yang memang notabene-nya umurnya tidak jauh dari kita, pola pikirnya juga tidak jauh. Mereka akan keras gitu. Ya. Karena sejujurnya untuk melembutkan dan membijakkan hati itu ya memang kita harus banyak ngobrol sama orang. Apalagi orang-orang yang sudah berpengalaman lah di bidangnya misalnya. Ya. Kayak misalnya dengan orang tua kita atau gimana gitu. Mm-mm. Mungkin kayak gitu kalau kata aku mah. Jadi ya ada dua pilihan tapi balik lagi gitu. Misalnya kalau kata aku. Tapi ini juga sih tergantung kondisinya ya, Hmm. yang mana yang harus diperbaiki atau harus dibiarkan aja gitu. Itu tergantung dari sahabatnya itu sendiri gitu. Kalau misalkan berakhir karena emang ada clash, ya itu emang harus diperbaiki. Betul, betul. Harus diperbaiki ya. Walaupun aku sendiri jujur aja, ya alhamdulillah sih belum, tapi jangan sampai ada. Jangan gitu ya. sampai. Jangan Semoga sampai. nggak ada. Nah, mungkin dari aku pribadi mah ya sebisa mungkin diperbaiki. Ya mungkin dari apa ya namanya tuh, ya ngobrol lah gitu. Dengan cara ngobrol sama sahabat yang dimaksud gitu. Ya mungkin gitu Berarti sih. itu sih. Betul. Kalau aku tipenya ya dua tadi, bener sama kayak Bang Cepi. Kalau misalnya yang pertama mungkin yang membiarkan, tapi biasanya lebih ke diperbaiki sih. Karena dulu pernah sempat kejadian, Pak. Ada satu anak bermasalah lah intinya. Sama kita berdua teh. Terus dia setelah dia nikah mengeluarkan omongan-omongan yang tidak seharusnya lah. Dan memang terlalu di intermezzo lah. Tapi bikin bapak sakit nggak? Nah, alhamdulillah enggak. Oh gitu. Cuman ya itu tadi, jadi karena dia udah bikin kasus kayak gitu, ya kita yang mundur, dia yang nggak ngotek, ya udah anggap aja udah gue tahu lu siapa, tapi gue nggak mau inilah intinya kayak gitu, nggak mau ikut campur banyak gitu kayak dulu. Ya karena bukan apa-apa, karena ya memang ngeliatnya juga kayak gitu. Ya paham. Jadi kalau misalnya kebanyakan juga memang dibiarin aja, biarin itu dalam artian bukannya ini, cuma biar kalian berpikir lah. Dengan keadaan kayak gitu, kira-kira kalian kalau di posisi kayak itu gimana? Karena kita tuh emang perlu apa namanya, apalagi kayak misalnya persahabatan gini atau mungkin perihal percintaan lah atau pekerjaan, memang kalau bisa dibilang ya gimana ya nyebutnya ya, TikTok. Lah ngantuk. bukan kayak yang ya udah gitu ya, membiarkan saja gitu. Kebanyakan jarang banget diperbaiki gitu, Jarang sih, kecuali emang misalkan dari kitanya sendiri gitu punya salah. Itu baru karena emang kita nggak punya salah lah gitu ya. Ya pastilah gitu. Itu sebagai rasa tanggung jawab kita gitu. Ya kita harus perbaiki. Kok buat kita mah ya udah, kok aku mah sejujurnya sama dia biasanya gini ya, mau deket sama kita super enggak, ya udah enggak apa-apa. Iya, betul. Karena bukan apa-apa, karena notabene-nya buat kita mah menjaga image baik di depan orang buat apa lah. Iya sih bener. Ya kita mah apa adanya. Ya udah.
Kita mau disebut jelek, mau disebut bagus ya alhamdulillah. Betul. Gitu aja. Pokoknya jadi apa ya udah aja silahkan gitu. Terserah orang menilai gitu. Betul. Karena nggak akan ada habisnya. Betul, emang. Gitu. Oke, dari semua poin tadi. Kalau disebutnya penutupan, refleksi dan pesan pesan personal. Aduh, refleksi gimana nih? Aduh, tukang pijitnya penuh. Bukan refleksi itu, Pak. Oh, bukan. Oke. Pijat refleksi itu. Iya, makanya kan. Tapi enak sih. Kalau di cuaca kayak gini. Asli. Mau Kayaknya dipijit sare. Mau dipijit sama Erot. Atau titiknya yang gimana? Padahal lu tidur berdiri mah PR juga, Bos. tidur gitu. Jangan Bang, lagi seneng Bang. Nah, itu kan gak enak juga. Kayak gitu. Apa yang terlalu dewasa? Oh iya, maaf ya. Apa yang bisa kita pelajari dari kehilangan ini? Apa, Pak? Yang bisa kita pelajari dari kehilangan ini. Ya mungkin kalau misalkan case-nya ya aduh gimana ya? Ntar. Ya, apa yang bisa kita Ngantuk, pelajari? Pak. Tembak balik. Ini menurutku cuma di situ-situ aja sih sebenarnya ceritain itu. Yang ngasih materinya anjir tau gitu dari awal aja langsung kita ngalor ngidul. Sebenarnya apa namanya itu? Ya pesan personal tadi sih emang udah ada sih sebagian yang udah share lah gitu. Ada yang sebagian ada yang di-share gitu. Namun pada intinya emang kembali lagi ke responsibel kita. Responsibel kita dalam pertemanan gitu. Karena walau bagaimanapun ya teman kita juga punya perasaan juga sih gitu dan punya pikiran juga gitu. Sama. Ya gimana caranya kita menjaganya sih. Menjaga si hubungan itu menjaga hubungan dengan baik agar pertemanan itu masih terus langgeng lah gitu sampai detik ini gitu bisa. Ya, intinya ke situ. Kalau aku mesti mungkin apa yang bisa dipelajari dari kehilangan ini ya sabar. Pertama, kedua jangan terlalu jujur. Ya tentang kehidupan ya. Kalau mau jujur berarti ya memang teman-teman yang bisa dipegang omongan lah. Iya bener karena kan emang nggak semua teman itu bisa gitu ya. Betul. Kita titipin ya cerita kita gitu. Ada juga mungkin yang di depan oh iya kayak yang prihatin gitu. Di belakang yes. Nah itu orang-orang yang harus dibahas itu kayak gitu sebenarnya. Yes. Gila. Dia sedang bersedih. Aku senang. Ada juga kan yang gitu. Emang dapat apa? Tapi kan ada juga, Pak. Ya itu emang ada sampai sekarang masih ada. Gak tahu kenapa orang-orang teh. Ya, iya, perasaan apa ya namanya tuh tolonglah gitu ya. Hidup mah baik-baik aja lah gitu. Atau kalau misalkan iya. Wih, atau kalau misalkan kitanya baik-baik juga ya, teman kita ya syukur-syukur lah gitu ya. Ya pasti memperlakukan kita dengan baik juga kalau teman kita juga sama pikiran dengan kita. Bener sih. Itu mungkin yang jadi PR kita adalah menyamakan mindset lah. Pola pikir, pola pandang mungkin itu lah. Itu yang masih kita PR karena jujurnya persahabatan itu adalah tempat kita belajar terhadap kehidupan juga, Pak. Betul. Kayak gitu. Karena kalau misalnya ya itulah kalau misalnya kata Lukas Graham mah yang lagunya Seven Years Old. Yang mana? Yang one time 7 years old, my daddy told me go make your friends so gitu. Nggak tahu. Sorry. Apa nama itu wawasan aku tentang musik itu masih low lah. Oh ya udah berarti yang kosidanya one time 7 years old. Gitu. Apalagi itu. Ya, mungkin kayak gitu sih. Saling menjaga aja. Saling menjaga. Kalau misalnya emang dia ternyata menghindari ya berarti ya memang keinginannya dia kayak gitu. Terus kita ngapain capek-capek mikir? Iya. Ya udah sok aja. Bener biarin aja. Udah. Biarin aja. Kayak gitu. Kalau bisa ya kita juga ucapin ya selamat tinggal. Mengingat tengah repotkan orang deh. Udah dah. Terus yang terakhir sama
Ucapan terima kasih dalam diam untuk teman yang pernah hadir. Nah, ini baru Apaan? ini kan ucapan terima kasih Dalam diam untuk teman yang pernah hadir. maksudnya tuh pernah berkomunikasi atau berhubungan sama kita lah gitu. Ucapkan terima kasih dalam diam. Nggak salah kan? Nggak salah. Terima kasih dalam diam. Terima kasih dalam diam. Mungkin tambah satu lagi Rey. Kita mulai dari nol ya Pak. Ya. mau yang hijau atau yang biru? Saya belinya kedua sukro. Kedua sukro. Oh boleh Pak. Pas dikocorin yang kedua doang. Iya kedua doang. Nggak ada sukronya. Nggak ada. Loh kok sukronya mana? Dikresek Pak, dipisah. Kayak Hot Wheels dijual terpisah aja. Jadi gimana kata tadi? Kalau kata Bang Cabe, gini ya. Terima kasih dalam diam untuk teman yang pernah hadir. Gimana? Ya jadi dear best friend, asik. Buat temanku yang udah aku anggap. Ya udah hampir setengah sadar ya gara-gara dear best friend. Dear best friend. Terus buat temanku yang udah pernah aku anggap sahabat ataupun mungkin lebih dari sahabat, bisa dibilang keluarga juga ya. Terima kasih udah pernah hadir di dalam kehidupanku. Ntar aku setelah gue sok Ya. Bentar. Siap. Jadian lagi. Ya. Buat temanku atau sahabat ataupun juga keluarga, terima kasih banyak telah menjadi bagian dari hidupku, karena pada akhirnya pilihan kehidupan kita lah yang memisahkan lah gitu. Tapi kayak ini ya yang di Nagrek cagak Nagrek. Yang satu ke Tasik, yang satu ke Garut. Nah, bedanya cuma pas yang Fast Ferris itu tuh dia nggak lihat aja pas begitu depannya tuh ada mobil permajasa. Ya jadi intinya sebagai seorang sahabat itu tidak ada kata selamat tinggal. Iya. Tapi sampai jumpa lagi di kehidupan yang akan datang gitu. Dan untuk sahabatku yang pernah ada dalam kehidupanku, terima kasih banyak. Semoga sahabat semua sehat selalu, sukses dunia akhiratnya gitu. Dimanapun kalian berada, dunia itu pasti berputar. Betul. Betul. Udah gitu aja. Sama paling ini ya, persahabatan itu tidak ada selamat tinggal, tapi adanya selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru. Siapa Pak yang pengantin baru? Enggak, itu Upin Ipin. Kayak gitu. Ya pada intinya kalau misalkan aku emang misalkan di beberapa tahun ke depan tiba-tiba ketemu sama aku, tapi aku tuh mungkin punya memori yang terlupakan atau apa gitu ya. Memori ya. Ya, jadi jangan sungkan buat negor duluan. Enggak anjir, biasanya itu mah yang kayak gitu mah bukan lupa. Apa? Emang enggak Pak, ini mah antisipasi iya. aja sih. Antisipasi aja. Takutnya bener aku yang lupa gitu. Oh iya benar. Tapi aku akan berusaha semaksimal mungkin kalau aku akan mengingat kalian semua dan kebaikan kalian. Semoga kebaikan kalian itu dibalas sama Allah lah gitu, dengan yang sebaik-baiknya. Amin. Berarti ntar kalau misalnya tiba-tiba Mang Cepi udah punya anak, tiba-tiba ada yang manggil, Cep, weh kemana weh? Ngobrol mau panjang lebar. Udah ya pas bisa Mang Cepi jalan lagi sama anak, terus anaknya Mang Cepi bilang gini, itu tuh siapa? Sahabat papa. Dulu kita pernah berak boncengan. Berak bonceng. Barang boncengnya teh gini nih, satu di kamar mandi berdua nih, beres gantian. Beres gantian. Gitu itu namanya. Berak boncengan. Berak boncengan. Gitu. Ada juga yang satu naik, kok enggak yang satu popong pegang-pegangan. Nah, satu lubang itu berak boncengan. Berak. Kamu mau ngomongin persahabatan jadi tai deh ya.
Oh enggak, itu mah jadi mabar itu beda. Berak boncengan. Merah boncengan. Serius, aduh kocak banget ini. Berak Mantap, aja, berak boncengan. boncengan itu. Mau berarti dari aku ya. Oh, coba Pak. Berak boncengan. Aduh, itu Bapak nemu kata itu dari mana sih? Hah? Nemu kata itu. Ada. Tuh kata-kata yang magnificent aja. Berak boncengan, Bos. Gile. Mungkin kalau dari aku, wahai sahabatku, guys. Ngantuk. Nggak usah, nggak ada yang disampaikan karena mungkin kita sama-sama udah gede ya. Ya tetap seperti ini aja lah intinya. Sama-sama ngerti, sama-sama tahu, sama-sama menjaga lah ini. Betul. Mungkin yaitu untuk kalian yang masih ada dan kalian yang sudah nggak ada, yang masih ada ngopi dong, yang sudah nggak ada ya siapa tahu ketemu sama bapak saya lagi jaga pos di kuburan juga. Jaga pos. Bapak saya mungkin sekarang lagi di Mandalika Pak. Ah ya bisa jadi. Iya. Nonton itu ya. Nonton MotoGP. Anaknya masih ini lagi tag podcast ya. Kayak gitu mungkin. Mungkin itu aja. Terima kasih untuk kalian semua yang telah Mendengarkan. Bukan, ini kan masih pesannya dari saya belum beres. Maksudnya terima kasih untuk kalian yang sudah membantu saya. Membantu dari titik nol gitu. Sampai sekarang seperti ini, terima kasih banyak gitu. Untuk orang-orang yang taunya pas jadinya doang. Si bapak tuh sedihnya, bapak teh sedih. Tapi saya lagi ngebayangin lagu naon nu kocak teh gitu nih. Lagu itu Pak. Kenapa? Sabilulungan. Masa lagi sedih teng neng mana gitu. Waktu orang dahar langsung lepet kayaknya. Gitu aja, terima kasih. Iya. Thank you ya guys. Mungkin dari episode malam ini itu aja ya. Iya. Maafkan mata yang sepat, mulut yang pabeliut, kameramen yang main HP aja. Paman Cepi juga sama-sama ngantuk ternyata kalau aku lihat dia juga sama udah asli. Karena cuaca ini, waduh. Cuaca emang mendukung banget sih. Sangat mendukung buat sekali. main bola. Cuaca sangat mendukung untuk mainin alat kencing. Maka alat kencing itu apa sih yang buat melancarkan yang di rumah sakit ada gini? Ureter. Iya. Keteteran. Iya. Nggak tahu ngedengar. Kayak gitu. Udah berapa menit nih? 1:10. Mungkin itu aja dari kami malam ini. Ada lagi nggak? Mungkin itu aja sih karena bitis saya masih sakit gitu ya. Habis apa? Ya? Habis ngapain? Kemarin leg day Pak, ini langsung bengkak. Anjay ya, orang ngerek nge-gym terjadi orang jadi pinggang ya. Teledik. Fuck lah. Bet. Untuk kalian yang mungkin mendengarkan episode ini dan mau sponsor, jangan sponsor lah. Kasih duit aja dulu. Dan yang sponsor bisa ntar kontak PC kita ya. Tadi kita ulangi lagi ya. Iya kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi bentar. Tolong catat ya teman-teman ya. Untuk PC kita ya, ini public relation kita bagus nih. Di 0896 3133 4135. Nah, kalian bisa konsultasi dengan nomor hotline news. Hotline news tadi hotline kita itu cepat tanggap. Dia ya itu entah admin kami dia namanya panggilnya Un script kan ya. Aun gitu bilangin. Itu aja mungkin kalau ada apa bisa kontak pesan tersebut. Aduh kasihan banget sering nggak ada dihabis ya. Paling itu aja sih. Ada lagi Paman Cepi teman? Udah gitu aja karena emang rahang aku udah capek nih. Kenapa? Capek kan tadi ngemil terus. Iya benar. Iya. Mungkin itu aja. Sekian dari episode Tanpa Naskah di episode terakhir ya. Episode terakhir di dengan tema friendship. Gitu kan. Temanship itu kapal. Jadinya kapal api enggak ya? Kapal teman. Nah, mungkin itu aja. Ya, gitu aja ya. Kita pamit. Bentar dulu. Apa? Kalau teman-teman semua mungkin ada yang berhalangan atau misalkan nggak ada waktu nih buat nonton YouTube, kita juga menyediakan platform untuk
ini apa? Mendengarkan gitu Oh, dalam bisa format mobile? audio. Biasanya mobile. Enggak. bisa mobile. Lah kan katanya dalam format yang lain. Format audio. Oh, Belum selesai tuh, ya. Jadi ada format audio lah gitu di Spotify, teman yang baik. Yes. Spotify. Iklan dong. Ya Kayak begitulah gitu. dengan mungkin cerita yang berbeda juga gitu. Sementara mungkin kita akan bikin juga Mm-mm. platform baru selain di Spotify, kita akan bikin inilah, mempermudah akses lah di apa naskah KTP elektronik. Ya, Gitu aja deh. saya Dwi. Ya, saya Cepi. Tidak jadi gimmick. Terima kasih untuk malam ini. Sekian dari kami. See you on next episode, coy. Oke, dadah.